bagaimana Anda melihat perubahan atau penyesuaian dari segi perizinan atau kebutuhan produk-produk bayi dalam negeri, Pak Hendro? Saat ini boleh katakan kita melihat bahwa yang terjadi di market terutama dengan adanya channel online yang baru ya, itu boleh katakan sangat memudahkan dan terjadi banyak sekali produk-produk dari luar yang gampang masuk ke Indonesia. Ya, terutama dari kita tahu dari negeri tirai bambu ya, dari China itu banyak sekali. Yang boleh dikatakan itu secara garis besar itulah hal yang normal. Karena Indonesia dilihat sebagai market yang besar, potensial, banyak sekali para pemain dari luar yang berbondong-bondong masuk ke Indonesia, which is itu good for us. Tapi isunya adalah ketika produk-produk yang datang tersebut tidak dikontrol secara kualitas, kemudian secara legal identity-nya itu nggak jelas, itu yang harusnya dibuat ataupun harusnya ada regulasi yang lebih jelas untuk proteksi daripada consumer ataupun market Indonesia itu sendiri. Itu yang menurut saya masih kurang yang perlu ditingkatkan. Jadi kalau menghadapi persaingan, tentunya kalau persaingan secara sehat, is fair enough. It's about how to antar marketing, kemudian produk sendiri itu untuk berkompetisi itu hal yang wajar. Tapi kalau dengan produk-produk ilegal dari China, kita tahu saat ini cukup banyak menjamur. Tidak hanya produk-produk tertentu gitu ya Pak, tapi bahkan sampai produk-produk bayi juga cukup banyak. Ya betul, itu cukup meresahkan buat kami, bukan hanya kami, saya rasa juga banyak sekali para principals atau pemilik brand yang cukup khawatir dengan seperti terjadi pembiaran atau begitu banyaknya. Walaupun yang saya yakin masyarakat Indonesia juga getting smart ya, mereka makin pandai juga untuk melihat sebenarnya indikasi barang itu ataupun ketika membeli suatu branded item atau barang yang bermerek itu tentunya dipelajarin juga. Yang pasti kalau mencari apakah original atau enggak itu official store, kalau kita bicara online itu the most easiest way, gampang gitu. Di official store for sure itu pasti originals. Tapi tidak salah konsumen juga ketika mereka berusaha melihat the best price. Harga yang paling murah. Cheapest price bahkan kan. Itu bukan hal yang salah juga. Walaupun secara logik konsumen akhirnya akan mendapatkan pengalaman yang ketika membeli produk yang boleh katakan ternyata tidak originals, itu mereka akan mendapatkan pengalaman yang tidak baik. Entah itu dari daya tahannya, kemudian dari mungkin kalau dari produk makanan dari taste-nya atau whatever, itu yang akhirnya konsumen mulai belajar, oh murah itu belum tentu. Jadi now mereka sudah mulai diharapkan mulai educate untuk bahwa mencari produk atau membeli produk di online itu mesti hati-hati bahwa source ataupun seller, kualitas daripada seller dan originalitas produknya itu harus dipertanyakan. Hati-hati dengan seperti itu. Kalau hanya sekedar price, itu konsumen akan terjebak dalam satu boleh katakan circle yang boleh katakan brand-brand ataupun produk-produknya itu yang boleh katakan fake ya atau counterfeit. Tadi Anda sempat katakan ada kata pembiaran. Kalau pembiaran ini terus berlanjut, seperti apa dampaknya bagi yang kami khawatirkan, air? terutama related dengan kategori kami, itu adalah produk baby. Boleh katakan baby itu kan rentan sekali kan. Jadi mereka masih sangat tahapan, apalagi kita bilang 1000 hari pertama baby itu sangat penting sekali. Itu masa-masa yang jangan sampai lah kejadiannya kita dulu katanya ada isu stunting whatever itu terjadi kan. Karena itu generasi ke depannya kan. Jadi kalau itu sampai dibiarkan, itu yang kami khawatirkan adalah nanti generasi kita yang saat ini yang akan menjadi nanti penerus kita di 20 tahun ke depan lagi, itu tidak akan bisa optimal untuk menghadapi persaingan di luar. Jadi hopefully regulator menghadapi ataupun menyikapi hal ini lebih serius. Jadi untuk beberapa kategori yang boleh katakan bisa berpengaruh pada generasi muda itu dijaga lebih baik lagi sih. Itu harapan kami. Tadi di segmen sebelumnya Pak Hendro Anda sempat mengatakan bahwa Pigeon Indonesia juga melakukan manufacturing gitu ya. Nah sejauh ini produk-produk apa saja yang diproduksi dalam negeri dan mana saja yang diimpor? Saat ini beberapa kategori yang kita produksi dalam negeri adalah di nursing accessories, ada bottles, ada nipples, ada pacifier, kemudian ada feeder, kemudian ada straw, bottle straw, whatever, itu banyak kan di Indonesia. Kemudian untuk yang diimport kita masih ada banyak kayak produk-produk yang diimport itu ada kayak breast pad, untuk ibu juga breast pad kita punya, kemudian ada toiletries, ada yang kita daily import, ada yang lokal juga. Kemudian kita juga ada beberapa produk dari Jepang yang kita langsung datangkan, itu juga masih ada. Jadi mostly impor dari Jepang atau ada negara-negara lain? Jadi pabrik pigeon itu bukan hanya di Jepang, produksi kita ada yang di Thailand,
kemudian ada di China juga, ada dari Jepang itu sendiri. Jadi kita import dari beberapa resources. Oke. factory. Tapi dengan sejumlah produk-produk yang diimpor ini, apakah ada dampak dengan sempat terjadinya pelemahan rupiah pada beberapa waktu lalu, Betul, Pak Hendro? betul. Luckily, actually in Indonesia kita masih dominate adalah produk lokal. Jadi secara kontribusi, secara bisnis kita masih banyakkan produk lokal. Karena produk lokal dengan produk import juga pasti akan komprominya ke pricing ya. Jadi karena kita bikin lokal, makanya produk yang kita jual secara lokal di sini juga boleh katakan harganya kompetitif. Oke. Tapi ada kenaikan harga nggak dengan seperti apa berusaha dampaknya? pertahanan. Saat itu ada kenaikan biaya operasional berarti Pak? Berapa persen Betul, gambarannya? yang akhirnya kita kompromi dengan kenaikan karena secara biaya operasional, cost, whatever, itu kita ada kompromi sih. Cuman kenaikan atau impact-nya kita berusaha pertahankan sih. Dalam arti apa? Kita nggak hanya bisa berpikirnya adalah short term, kita mikirnya adalah long term, karena ini produk kan boleh katakan sensitif, cukup sensitif ya. Kita mungkin pengaruhnya mungkin sekitar 10% kira-kira. Oh, ada kenaikan harga? Kita adjusted price tapi less than 5%. Oke, itu sudah dilakukan sejak kuartal 2 tadi atau baru-baru ini saja Pak Hendro? Sudah kuartal 2. Oke, tadi Anda katakan juga beberapa produk diproduksi secara lokal. Nah, tapi kita juga ada produk yang diekspor nggak sih, Pak Hendro? Ekspor kita ada, kita ekspor ada ekspor ke Timur Tengah juga ada, kemudian ke negara lain juga ada. Oke, produk apa saja itu dan Botol seperti apa sama sih nipple perbedaan diproduksi. karakteristiknya? Apakah ada atau sebenarnya sama-sama Mostly aja? sama ya, mostly sama. Jadi hanya beda di sisi komunikasi doang. Oh, oke. Apakah ada rencana untuk memperluas ekspansi atau mungkin tujuan negara ekspor lain, Pak Hendro? Depends situation ya. Karena saat ini juga boleh katakan kalau kita cukup challenging di Indonesia, pasar ekspor kita beberapa kayak di Timur Tengah itu more challenging than us. Oke. That's the fact. Jadi boleh katakan apakah nanti kedepannya ekspansi kita lihat. Tantangannya seperti apa Pak kalau Timur Tengah? Mereka lebih deep ya, down-nya trennya itu lebih dalam daripada kita. Karena kan pada waktu itu Timur Tengah ada kejadian banyak berpulangnya banyak ekspat. Iya. Nah itu juga pengaruh. Dari segi demand juga berturun, mengalami penurunan. Hingga berapa persen Pak? Exact number-nya kita nggak ngerti, tapi secara market dari nilai import mereka dari kita atau ekspor kita ke mereka itu berkurang.